Ya, dapat 12. Jadi dapatnya 21/12. Kita lanjut lagi. Oke. Operasi penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Tentunya idenya sama ya. Ketika kita jumlahkan, tentunya tinggal kita ketika misalnya penyebutnya sama bisa langsung, ketika penyebutnya berbeda kita bisa samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK-nya atau kelipatan yang lainnya. Oke ya, kita skip aja. Kalian bisa mencoba di rumah kalian. Di sini ada soal untuk 31/10, 82/10 dan 31/6, 82/10. Oke ya. Ya, operasi penjumlahan masih tetap sama. Di sini antara pecahan campuran dengan pecahan tak biasa. Nah, untuk model seperti ini boleh dengan cara seperti yang tadi disebutkan, boleh kita gunakan desimal atau boleh kita gunakan pecahan biasa. Jadi bisa menyamakan penyebut atau langsung menggunakan desimal. Sama seperti ketika kita menggunakan pecahan biasa tadi. Oke ya, kita skip lagi. Oke, untuk operasi pengurangan, iya, di sini ada operasi pengurangan. Intinya konsepnya sama dengan penjumlahan. Ketika kita melakukan pengurangan adalah kita memperhatikan dulu penyebutnya sama atau tidak. Ketika sama, kita bisa langsung operasikan. Ketika berbeda, kita menyamakan penyebut dengan konsep menggunakan pecahan senilai. Atau boleh juga kita mencari KPK-nya atau kelipatan yang lainnya. Oke ya. Nah, kita coba dulu yang ini. Di sini ada sudah memiliki penyebut yang sama. 4 dikurang 1 kita bisa langsung 3, sedangkan di sini tetap 5. Oke ya. Nah, di sini ada 5/6. Kita gunakan penyebut berapa? Kita gunakan penyebut 30. Dari mana dapat 30? Yaitu dengan menggunakan KPK-nya. Nah, 5 menjadi 30 dikali 6. Yang ini juga dikali 6. Perhatikan, jangan yang ini kali 6, ini dikali 6 ya, nggak sama. Tetapi yang kita kali 6 adalah atas dan bawah. Kemudian 6 menjadi 30 dikali 5, yang ini juga kita kali 5. Sehingga kita perolehlah di sini 3 kali 6 adalah 18, 2 kali 5 adalah 10. Sehingga kalau kita kurang dapatlah 8/30. Masih bisa nggak disederhanakan? Kalau masih bisa kita selesaikan ya. Kita bagi 2, dapatlah berapa? 4/15. Apakah masih bisa disederhanakan? Nah, sudah tidak ya, karena kenapa? Dia tidak memiliki faktor yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Ya, untuk operasi pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini sudah ada contohnya. Tinggal kita selesaikan juga. Perhatikan, pertama adalah tentang penyebut. Penyebutnya sama, bisa langsung kita operasikan. 4, 3 dikurang 2 dapat 1. Di sini tetap 5. Oke. Nah, bagaimana ketika penyebutnya berbeda? Tentunya kita menggunakan kelipatan 8 dan 6. Kita gunakan berapa di sini? 24. 7-nya ada di sini. Kemudian di sini sama 24. Ya, sekarang 8 biar menjadi 24 dikali berapa? Kali 3, maka yang di atas juga kali 3. Oke. 6 menjadi 24 dikali 4, maka yang ini juga dikali 4, 20/4. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, gimana ya kalau misalnya 6 dikurang 20 di sini nggak bisa, bagaimana? Nah, caranya adalah kita harus mengambil satu nilai ya, satu bilangan bulat di sini. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk per 24. Oke, sekarang perhatikan yang ini. Di sini 7-nya akan kita ubah menjadi 6 plus 1. Ya, gitu ya. Nah, sekarang 6 plus 1 yang 7 ini. Nah, 6 plus 1 ini untuk yang 7 ya. Oke, kemudian ditambah 6/24. Oke, yang ini nanti kita abaikan dulu, kita selesaikan yang ini dulu jadi bisa lebih dipahami. 6 saya tulis 6 kembali, satunya ini saya ubah menjadi 24/24. Boleh enggak? 24 dibagi 24 berapa? 1, betul ya. Jadi kita tidak mengubah nilai, cuma kita ubah dia dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tambah dengan 6/24. Nah, di sini kita peroleh yang 6-nya kita sendiri, sedangkan 24 plus 6 ini kita gabungkan menjadi 30/24. Nah, kalau modelnya sudah begini, tentunya dia sudah bisa mengurangi yang pecahan biasa ini. Oke, kita ubah ya. 6
30 per 24 kita kurangi dengan 20 per 24, kita dapatlah 6, 10 per 24. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi kalau misalnya dia masih bisa disederhanakan, supaya mungkin kita bisa membaginya ya. Oke, ini ya. Oke, kita bagi 2, sehingga menghasilkan 6, 5 per 12. Selesai. Oke ya, kita lanjut lagi. Operasi pengurangan pecahan biasa dengan pecahan tak biasa. Oke ya. Nah, konsepnya sama dengan penjumlahan, yaitu kita ubah menjadi bentuk desimal atau boleh menjadi pecahan biasa. Ini ketika kita bentuk desimal dia menjadi 0,6 dikurangi 0,23. Ingat, kalau pengurangan penjumlahan komanya harus sejajar, dikurang seperti biasa sehingga kita peroleh 0,37. Ini enggak ada pasangannya, kita di sini ambil puluhan di sini menjadi 10, puluhannya berubah menjadi 50 ya. Jadi 10 dikurang 37, 5 dikurang 2, 3 nolnya tetap. Atau boleh kita ubah juga menjadi pecahan biasa ya. Kalau pecahan biasa menjadi 3/5, yang ini nanti menjadi 23 per 100. Nanti tinggal kita ubah bentuk penyebutnya 100. Oke, nah 5 menjadi 100 kita kali 20, yang ini kita kali 20, dapat di sini 60 ya, di sini 23. Kalau kita selesaikan 60 dikurang 23, kita dapatnya berapa? Iya, dapatnya 37 ya, di sini 37 ya. Oke, mohon maaf ini ada kesalahan ya. Oke ya, ini kita dapatlah 37 per 100 atau 0,37. Bisa ya? Ya, oke. Untuk persen sama, kita bisa ubah menjadi 125 per 100 dikurang 5 per 20. Oke, saya rasa kalian bisa nih. Karena kenapa? Tinggal mengubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya 100. Oke ya, nah kita skip aja, nanti PR buat anak-anak yang ada di rumah. Oke, operasi pengurangan kita lihat campuran dengan campuran, saya rasa sama ya konsepnya dengan penjumlahan tadi. Kita boleh skip juga, ini juga boleh sama, kita skip. Kemudian kita mau ke perkalian. Oke ya. Nah, untuk perkalian tentunya agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena kenapa? Kalau penjumlahan pengurangan sangat mempengaruhi yang namanya penyebut. Ketika penyebutnya sama bisa langsung, penyebut berbeda nggak bisa. Tetapi untuk perkalian apapun itu bisa kita langsung laksanakan. Yang penting adalah lebih baik kita menggunakan pecahan biasa dulu, kita ubah. Kalau misalnya desimal kita ubah ke pecahan biasa, atau persen kita ubah ke pecahan biasa, atau campuran kita ubah ke biasa. Tetapi kalau misalnya desimal mau diubah ke desimal juga, pecahan biasa ke desimal juga boleh. Jadi yang mana yang menurut kalian lebih mudah itu. Oke, kita langsung ke contoh saja. Untuk operasi perkalian maka ubahlah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Tetapi untuk tidak selamanya model pecahan bisa kita ubah ke biasa ya. Boleh jadi ketika ada soal lebih mudah bagi kalian untuk mengerjakan dengan menggunakan desimal misalnya. Oke ya, nanti kita bisa lihat 4/5 dikali 3/7 ya. Kalau modelnya seperti ini kalian bisa langsung mengerjakan. Ini langsung dikali yang ini ya, langsung dikali yang ini juga langsung dikali, dapatnya 12/35. Langsung paling enak untuk perkalian. Nah, untuk model seperti ini tentunya kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 5 ini kita kali, sedangkan untuk ke atasnya kita tambah. 4 kali 5 20 tambah 3 23/5 dikali 2/6. Tinggal kita kali atas bawah ya, 23 kali 2 dapat 46, 5 kali 6 dapat 30. Selama bisa disederhanakan, kalian bisa laksanakan penyederhanaan. Kita bagi berapa? Bagi 2, dapatlah 23/15.
Nah, yang ini modelnya bisa nggak dijadikan pecahan campuran? Bisa ya, karena kenapa? Pembilangnya lebih dari penyebutnya. Kita bagi dapatlah 18/15. Oke ya. Iya. Untuk operasi perkalian model desimal. Nah, di sini sudah ada desimal contohnya, yang di sini bentuknya persen. Ya, kita bisa lihat contoh daripada desimal 0,23 dikali 3/7. Nah, ini sebaiknya kita menggunakan pecahan biasa atau langsung desimal. Nah, kalau yang ini sebaiknya kita gunakan pecahan biasa. Kenapa? Karena 3/7 nanti ketika kita ubah ke desimal, otomatis jawabannya agak sedikit panjang, 0, sekian 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 gitu ya. Jadi sebaiknya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa saja. Ini lebih simple gitu ya. 23 kali 3 dapat 69/700. Selesai deh ya, daripada kita mengubah ini ke dalam bentuk desimal. Oke, yang ini 4% dikali 2/6, 4/100 sama ya, dikali 2/6 dapatnya 8/600. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita bagi 4, kita bagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2, 6 dibagi 4 dapat 125 gini ya. Oke. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ya, walaupun mungkin agak sedikit cepat. Masih perkalian. Nah, di sini ada desimal dengan desimal, ada persen dengan desimal. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada kalanya kita bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ada kalanya juga kita cukup dengan menggunakan desimal itu saja. Nah, untuk desimal dengan desimal silahkan, boleh kalian menggunakan bentuk pecahan biasa atau langsung ke desimalnya. Nah, untuk yang pertama ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ini boleh langsung diubah 24/100 ya. Yang ini kita kali dengan 125/100. Nah, silahkan dikali ini kan ya, nanti dapatnya berapa gitu. Nah, ini tinggal nanti per 10.000. Oke gitu ya. Nah, kalau untuk desimal sendiri langsung bisa dikali, kita abaikan dulu untuk komanya ya. Ini, nah kita kali seperti biasa. Nah, tentunya sudah pernah belajar perkalian seperti ini kan ya. Oke, ini kalau misalnya dikali 125 dikali 4 dapat berapa? Dapat 500 ya. Oke, nah kemudian 2 dikali 125, karena ini puluhan, tentunya kita tidak mengisi untuk satuannya. 2 dikali 125 dapat 250. Oke, kalau kita tambah dapatnya berapa? 3000. Nah, di sini pentingnya adalah jangan melupakan koma. Komanya kita hitung, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka posisinya ini adalah 3000 dibagi 10.000 dapatnya 0,3. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 3000. Tadi ada 4, 1, 2, 3, 4 dibagi 10.000, maka hasilnya adalah 0,3. Oke ya. Iya. Lanjut. 4/100 ya, 4/100 ini boleh 4/100 atau boleh kita ubah menjadi pecahan desimal, sehingga kita ubahnya menjadi 0,04 dikali 12,4. silahkan bisa langsung 124 dikali 4, abaikan komanya dulu, tetapi nanti pada hasil akhir kita hitung koma berapa angka di belakang koma. Ini kita, kalau kita ini kan jadinya dapat berapa? 496. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka nanti hasilnya adalah 0,496. Dari mana didapat? Dari 496 dibagi 1, 2, 3, berarti dibagi 1000. Maka dapatlah ini. Oke. Saya harap anak-anakku sekalian bisa mengerti, dan ketika dapat angka desimal biasanya udah, kalau dapat angka desimal itu pusing kepala ya, padahal sebenarnya cukup simpel ketika kita mendapatkan perkalian desimal. Oke ya. Operasi pembagian itu hampir sama dengan operasi perkalian, tetapi di sini dia punya syarat, yaitu ketika misalnya pembagian maka nanti ada proses yang harus dibalik. Dia akan berubah menjadi perkalian dan ada proses dibalik. Yuk kita coba. Modelnya 4/5 dibagi 3/7. Nah, 4/5
Ini berubah menjadi perkalian dengan catatan ininya harus dibalik ya, 3/7. Oke, dapatnya berapa? 12/35. Oke, selesai. Yang jelas intinya adalah konsep perkalian pecahannya bagus, otomatis pembagiannya insya Allah bagus juga. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini 4 dikali 3, 12 tambah 1, 13/3 dikali, kita langsung balik ya, 6/2. Ini kalau kita selesaikan 13 kali 6, 13 kali 6 kita dapatnya 78, dibagi 2 kali 3 kan 6. Ternyata kalau kita bagi dapatnya berapa? 13 ya, dia merupakan bilangan bulat. Nah, model seperti ini ketika misalnya ada atas bawah yang bisa saling membagi, silahkan bisa dibagi ya. Misal yang ini tadi dikali 6/2, nanti dapatnya 13/3. Ini 6 dibagi 2 kan bisa ya, dapat 3. Nah, ini 3 bagi 3 dapat 1, sehingga kita bagi dapat 1, 13 kali 1 dapat 13. Boleh juga dengan seperti itu. Oke. Ya, operasi pembagian ketika melibatkan desimal dan juga persen. Oke, caranya ubah ke pecahan biasa. Oke ya. Ini dapatnya 2/10 dibagi 4/25. Nanti tinggal kita ubah menjadi 2/10 dikali 25/4. Saya rasa semuanya bisa ya. Ini. Nah, yang ini juga sama ya. 4/100 dibagi dengan 2/5. Jadi kita balik menjadi 5/2. Sama dengan berapa? Per berapa? Saya sih bisa ya. Oke anak-anakku sekalian, silahkan kalian bisa mencobanya di rumah. Jangan lupa untuk tetap di rumah, jangan pernah kemana-mana dulu ya, karena kita masih mendapatkan musibah yaitu pandemi COVID-19. Oke, semuanya, saya harap untuk video ini bisa memberikan pemahaman bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.